Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Rumenas Prastio, masih dalam tutorial Excel dengan menggunakan VBA, pivot table maupun fitur-fitur Excel yang lain. Kali ini saya akan memberikan sedikit tips atau trik ya terkait Excel yang mungkin nanti bisa bermanfaat buat pekerjaan rekan-rekan, dan ini juga saya ambil dari kasus yang saya lihat di grup Facebook yang banyak rekan-rekan bertanya di sana ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Saya punya sebuah data dummy ya, anggaplah data asal-asalan yang isinya asal-asalan, tetapi struktur formatnya nanti kurang lebih akan mirip dan akan banyak rekan-rekan temui di tempat kerja, yaitu seperti ini. Saya punya sebuah data project, misalnya project A, project B, dan project C ini ya. Ini saya ganti dulu dengan project C seperti ini ya. Jadi setiap project mempunyai data tersendiri, yaitu data 1 sampai 7, kemudian project B nya data 1 sampai 6, dan project C nya data 1 sampai 3. Biasanya rekan-rekan akan mempunyai satu buah baris tertentu untuk mentotal masing-masing project. Jadi jika kita sebut ini mungkin sebagai subtotal dari tiap-tiap project ya. Untuk mendapatkan subtotal biasanya adalah seperti ini, kita melakukan sum dari apa yang ada di atas seperti ini. Ketik sama dengan pada sel yang mau dijadikan totalnya, kemudian ketikkan rumus sum, kemudian buka kurung dan klik blok seperti ini. Atau jika saya ulang seperti ini, klik pada sel yang mau di sum, yaitu klik sama dengan atau ketik sama dengan, kemudian ketik sum, kemudian klik blok seperti ini, tutup kurung, tekan enter. Maka kita akan mempunyai satu total untuk project A, yaitu 2200. Hal yang sama juga kita bisa lakukan pada project B, akan tetapi di sini saya akan menggunakan sedikit trik. Saya menggunakan satu shortcut yang ada di Excel, yaitu Alt dan sama dengan. Jadi saat saya klik pada sel yang mau saya sum, kemudian saya tekan Alt, saya tahan, kemudian saya tekan sama dengan, maka si Excel akan mengenerate satu rumus sum yang dengan sel yang akan dijumlahkan sampai batas teratas terdapat jeda dari sel tersebut. Jadi kita tidak perlu mengetikkan satu rumus sama dengan sum, kemudian klik dan blok seperti ini, kemudian tutup kurung. Jadi saya ulang ya, saya tekan escape, klik pada sel yang mau dijumlahkan, tekan Alt dan sama dengan secara bersamaan, kemudian tekan enter. Kita sudah akan mempunyai satu subtotal dari project B, yaitu 2400, dan C pun juga kita bisa perlakukan sama Alt dan sama dengan, tekan enter. Oke, itu trik yang pertama saya ajarkan, yaitu daripada menggunakan sama dengan sum kemudian kita memblok satu range tertentu seperti ini, kita bisa menggunakan Alt dan sama dengan. Kemudian yang akan saya bagi lagi adalah di sini biasanya rekan-rekan akan atau diminta oleh bosnya atau rekan kerjanya atau siapa aja lah untuk mentotal dari keseluruhan project. Jadi kemungkinan ada 3 cara yang akan saya tempuh, dan mungkin bisa rekan-rekan gunakan juga, tapi cara yang terakhir nanti adalah sedikit tricky dan relatif lebih mudah jika rekan-rekan menggunakan apa yang saya pakai tadi. Jadi jika situasinya rekan-rekan punya sebuah data dengan masing-masing project seperti ini dan sudah ada subtotalnya setiap masing-masing project seperti ini. Nah, untuk mentotalnya biasanya akan ada 3 cara. Yang pertama, rekan-rekan biasanya akan menuliskan sama dengan, kemudian mengklik pada setiap subtotal seperti ini, kemudian tambah subtotal yang di project B, kemudian tambah dan subtotal di project C seperti ini, tekan enter, maka akan mendapatkan keseluruhan total dari semua project. Kemudian kita juga bisa menempuh cara kedua. Ini saya copy aja dulu ya, saya copy seperti ini. Cara yang kedua adalah kita bisa melakukan rumus sum seperti ini, buka kurung, kemudian kita klik dan blok seperti ini ya, kemudian koma, klik blok lagi seperti ini, koma, klik blok lagi seperti ini, tutup kurung. Tandai di sini saya tidak menyertakan untuk totalnya ya, jadi saya geser untuk totalnya seperti ini ya. Jadi untuk subtotalnya di sini saya tidak includekan karena saya mensum masing-masing yang ada di datanya. Jadi totalnya tidak saya ikutkan karena nanti hasilnya pasti tidak akan akurat untuk grand totalnya. Dengan pemisah sum
anggota sumnya adalah range kemudian dipisahkan dengan koma dan kita tekan enter, kita akan mendapatkan hasil yang sama. Kemudian cara yang ketiga adalah kita copy dulu seperti ini ya. Cara yang ketiga, saya delete dulu. Rekan-rekan bisa melakukan sum juga untuk range-range yang menghandle subtotalnya. Klik, kemudian koma, klik pada subtotal B, koma, kemudian pada subtotal C, koma ya, tutup kurung, tekan enter. Hasilnya akan sama persis. Nah, akan tetapi saya akan mengajarkan satu trik yang mungkin tidak akan banyak orang tahu, dan ini saya dapatkan dari favorit saya di Excel, di toko-toko besar Excel, di MVP Excel, yaitu Bob Umlas. Jadi saat saya mempunyai satu data seperti ini ya, maaf, jadi ini saya copy dulu ke bawah seperti ini, grand total ya, kemudian ini saya warnai berbeda ya, biar nanti ada perbedaannya ya, seperti ini. Dan ini saya hapus. Nah, jika dari ketiga rumus yang saya sampaikan tadi menjumlahkan subtotal secara manual dengan tanda plus seperti ini, hasilnya 5.500, kemudian sum dengan satu range yang tadi juga bisa dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah mensum dari subtotalnya. Sebenarnya ada cara yang lebih tricky. Jika rekan-rekan mempunyai data yang panjang, tentu tidak akan enak ya mengklik blok seperti ini kemudian klik blok seperti ini ya kalau datanya dikit seperti ini. Jadi ada cara yang lebih simple, yaitu dengan cara tekan sama dengan ya sum seperti ini, kemudian klik dan blok saja keseluruhan data seperti ini ya, tutup kurung, kemudian bagi dengan angka 2, tekan enter, hasilnya pun akan sama 5.500. Jadi menurut saya lebih enak dengan apa yang saya sampaikan barusan, atau hal yang terakhir saya sampaikan, dengan mensum kemudian dibagi 2. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Jadi logikanya adalah seperti ini ya. Saat value yang ini kita jumlahkan, hasilnya adalah ini. Kemudian jika kita analogikan, berarti akan ada 2.200 dua kali ya di sini, berarti 2.200 di sini dan 2.200 di sini. Jika kita jumlah lagi yang ada di sini, jumlahnya ada 2.400, dan jika kita tulis juga 2.400 di sini, berarti akan ada 2.400 di sini dan 2.400 di sini. Terakhir ada 900 di sini ya. Ini jika kita jumlahkan menjadi 900, dan jika benar kita sum juga pun hasilnya akan 900, berarti akan ada 2 kali nilai yang sama. Jadi saya melakukan sum dari keseluruhan range yang ada di sini, kemudian tinggal saya bagi aja dengan angka 2, hasilnya pun akan sama dengan apa yang sudah kita lakukan. Tentunya rumus ini lebih mudah dilakukan karena kita tidak perlu memilah-milah satu range seperti ini, kemudian range yang lain lagi seperti ini, tapi kita dengan bebas bisa mengklik blok seperti ini, kemudian bagi 2. Jadi kita sum, habis itu kita bagi 2. Keren ya caranya ya, kita cukup mengeblok kemudian membagi, sum blok kemudian dibagi dengan angka 2 ya. Saya ulang ya. Ini adalah trik saya pelajari dari Bob Umlas. Sama dengan kita sum saja, kita abaikan untuk subtotalnya, klik blok, tutup kurung, kemudian bagi dengan angka 2, tekan enter, hasilnya akan sama. Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimanfaatkan di tempat kerja rekan-rekan. Untuk format data yang sama atau bentuk data yang sama bisa menerapkan trik yang barusan saya ajarkan. Jangan lupa untuk klik subscribe ataupun klik tombol like untuk mengikuti video tutorial saya dan tidak ketinggalan tutorial saya yang lain. Baik, kembali dengan saya Ruman Prasyo dalam tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.